Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Berapa orang? 2. Kenapa itu? Sakit. Siapa? Istri dong, kan? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai fluida dinamis atau untuk submaterinya itu adalah asas kontinuitas. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita akan recall dikit-dikit ya. Sebenarnya gini, apa sih fluida itu? Adakah yang tahu? Coba Astrid. Air, Bu. Bisa jadi. Cairan, Bu. Bisa jadi. Oli-oli minyak. Ya, jadi gak bisa jadi. Nah, itu tuh lebih masuk ke contoh dari fluida ya. Nah, jadi lebih. Fluida itu adalah zat yang mengalir. Nah, contohnya tadi seperti yang udah kalian bilang, ada air, ada oli, dan lain-lain. Nah, tapi kalau fluida dinamis itu apa sih? Apa ada yang tahu nggak? Bisa menyesuaikan bentuknya nggak sih? Ketika dia ada di sebuah tempat. Bisa jadi. Oke, jadi fluida dinamis itu adalah zat cair yang dapat bergerak gitu. Jadi contohnya kayak tadi kan ada air ya. Nah, air itu kan bisa bergerak gitu kan. Nah, ketika dia bergerak itu disebutnya fluida dinamis. Nah, ketika dia bergerak, apakah dia memiliki kecepatan? Punya. Oke. Dia punya kecepatan. Nah, apa sih kecepatan itu? Kira-kira kecepatan itu apa sih? Jarak dibagi waktu. Iya. Seberapa cepat dia mengalirnya? Ya, jadi itu tuh besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda itu berpindah tempat yang perkembangan manusia tadi. Oke, kalau misalkan air bergerak itu otomatis dia tuh punya yang namanya jalur ya. Iya. Nah, luas jalur yang dilalui air itu bisa kita sebut sebagai luas penambang. Ya, benar banget. Nah, langsung aja kita ke sini. Ini yang tadi ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri, saya harap setelah pertemuan kali ini kalian mampu menjelaskan hubungan luas penampang dan kecepatan aliran fluida serta membuktikan berlakunya asas kontinuitas. Nah, untuk contoh permasalahannya adalah salah satunya keran ini. Mungkin kalian lihatnya ini sama aja kayak keran biasa gitu ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya dia tuh beda gitu. Nah, misalkan gini, kalian ke masjid gitu. Ada kan masjid di tempat kalian? Ada. Nah, biasanya mereka itu pakai dua jenis keran yang berbeda gini kan. Nah, biasanya untuk keran wudhu yang di gambar pertama ini, dia tuh alirannya kecil gitu, halus, lembut. Sedangkan untuk di keran kedua, dia tuh biasanya kayak nyebar kasar gitu ya. Kebayang nggak? Bayang. Atau misalnya nih kayak, Bu, di kampung saya teknologi seperti ini belum ditemukan gitu. Nah, itu ada salah satu contoh videonya. Nah, misalnya ini adalah contoh aliran air dari keran wudhu yang pertama tadi tuh. Ya, bentuknya beda ya. Tapi contoh airnya misalkan ngalirnya kayak gini gitu. Jadi halus, lembut, sopan gitu. Sedangkan kalau yang kedua tadi aliran airnya kayak gini. Nah, dia tuh jadi pas ngalir tuh kayak kenceng gitu ya. Jadi kalau wudhu tuh sakit gitu, nggak enak buat wudhu. Oke, kira-kira kok bisa ya aliran air dia tuh kayak gitu? Kira-kira kenapa tuh? Kalian kebayang nggak? Kok bisa sih alirannya beda gitu? Karena luas penampangnya. Ya, benar-benar.
ternyata nih misalkan ketika kita lihat, nah di bagian dalam itu kayak gini, kira-kira kalian lihat nggak bedanya di sebelah mana? Ternyata bagian dalam si kerannya tuh kayak gini nih, kira-kira itu bedanya di sebelah mana sih? Di bagian tengahnya. Oke, bagian tengah yang tengah sampai mau ke jalan keluarnya ya. Iya. Nah jadi bisa kalian lihat kan di sini tuh agak lebar, sedangkan di situ kayak lebih kecil gitu. Nah itu salah satu rumusan masalah yang udah kita cari tadi ya. Sekarang ibu bagiin LKM untuk 3 kelompok. Kelompoknya ini udah sesuai sama yang ibu bagi di pertemuan kemarin ya. Sudah. Nah untuk rumusan masalahnya, tadi kan kita udah sempat dapat tuh ya, kenapa sih airnya bisa beda gitu ya keluarnya. Pokoknya udah kita dapat tadi, kalian tulis di bagian rumusan masalah di sintaks pertama. Lihat kan? Oke. Nah kita lanjut ke sintaks kedua. Jadi karena kita udah ada rumusan masalah, jadi kita cari hal apa sih yang perlu kita cari tahu untuk memecahkan rumusan masalah tersebut. Nah, kita kan udah ada 3 kelompok ya, ada kelompok A, B, dan C. Kalian boleh isi masing-masing sesuai kelompoknya aja. Jadi untuk yang dapat kelompok A, kalian bisa isi yang di profil A. Untuk yang profil B, kelompok B, kalian bisa isi yang di profil B, dan yang C, kalian bisa isi yang di profil C. Sudah? Sudah. Oke. Setelah merumuskan hipotesis, setelah merumuskan pemisu, kalian bisa mulai menuliskan hipotesis. Dan di situ juga udah dibagi ya untuk kelompok yang A, B, dan C. Mungkin untuk kalau misalnya untuk yang kelompok A mungkin udah bisa ya untuk merumuskan hipotesis sendiri. Saya percaya. Kalau untuk kelompok yang B, di situ udah ada pertanyaan pemandu. Kalau misalkan kalian merasa kayak, aduh aku masih kesulitan gitu, kalian bisa buat lihat si pertanyaan yang udah disediakan untuk menyusun si hipotesis ya. Dan untuk yang C, kalian bisa langsung aja dipilih di situ kira-kira apa sih yang masuk ke rumusan ke hipotesisnya itu. Oke, kemudian kita masuk ke sintaks yang ketiga. Di situ kita kembali lagi amati si keran ini. Nah, kira-kira nih di bagian mana yang luas penampangnya itu besar? Apakah di sebelah paling ujung mau keluar, apa di tengah, atau di pangkal? Kira-kira di mana yang ujung penampangnya yang paling lebar? Di pangkal ya, benar banget. Karena dia airnya tuh dimasukin dari pangkal ya. Nah itu bisa ditulis di LKM kalian, bisa diisi ya. Nah kemudian yang kedua, bagian manakah yang memiliki luas penampang yang kecil? Kira-kira bagian mana tuh tadi? Tadi udah sempat dilihat apa yang paling kecil? Ya, di tempat keluarnya air, betul banget. Nah, menurut kalian tadi kan airnya sempat jadi cepat tuh. Nah itu tuh cepat tuh di pas bagian mana sih? Pas bagian keluarnya. Ya benar banget. Nah itu bisa diisi di LKM ya, udah disediain. Nah untuk membuktikannya kalian bisa scan barcode ini. Kalau susah kalian bisa langsung cari aja di Google tentang fluida dinamis untuk speknya ya. Baik, apakah sudah semuanya? Sudah. Oke, kelompok 1 aman? Aman. Kelompok 2 aman? Aman Ibu. Kelompok 3? Oke. Nah, di sini kan tampilannya kayak gini ya. Kalian pilih di bagian yang tengah, yang aliran. Udah? Sudah. Nah, kalau udah,
kita atur kelajuan alirannya sampai ke 10.000. Kelihatan kan? Yang ini ya. Nah kalau udah, ini si tangan tangkinya kita gedein yang 3 awal. 1, 2. Karena biar luas penampangnya besar ya. Iya. Jadi kita bedain, karena kan tadi di keran itu kan dia luas penampangnya dari besar ke kecil ya. Nah kita juga lakukan hal serupa. Nah terus 3 yang di kanan juga kita kecilin. Nah gitu. Nah kelihatan nggak titik-titik merahnya itu? Kelihatan. Oke, karena itu partikel airnya ya. Nah kalau misalnya kalian lihat, dia airnya jadi apa? Lebih cepat gitu. Oke, jadi lebih cepat. Nah sekarang kita bisa hitung kecepatan si aliran airnya pakai ini. Pakai speedometer di sini. Oke, udah kelihatan ya. Nah hasil kecepatannya ini bisa kalian tuliskan di tabel yang sudah disediakan di tabel 1.2. Jadi untuk kecepatan saat dos penampang pipa kecilnya ini berapa? Nah karakteristiknya juga nih buat yang kalian amati itu tadi kan ada si airnya tuh, partikel-partikel airnya bisa kalian lihat kan? Apakah dia semakin besar, semakin lambat atau semakin cepat gitu ya? Nah kalau udah, sekarang kita lihat, ini kan airnya semakin cepat kesini ya? Ya. Tapi kelajuan air di sininya berubah gak? Berubah. Ini bisa dirubah kalau kita atur kan? Nah kelajuan aliran air ini bisa juga dipanggil dengan debit. Nah jadi apa sih debit? Banyaknya airnya. Ya betul. Jadi debit itu saya lupa. Kayak banyaknya air yang mengalir dalam waktu ya. Kalau debit itu biasanya bisa kita tulis sebagai Q. Biasanya debit itu kan tadi ada kecepatan sama waktu ya. Tapi karena di sini ada ruas penampang, jadi ini bisa dibahas sama V. Nah, ini untuk persamaan si debitnya. Ini untuk persamaan si debitnya. Nah, sekarang gini, kalau misalkan nih ibu punya 2 ember nih dengan ukuran yang sama, terus ibu mau isi air di kedua keran yang beda tadi dengan waktu yang sama, kira-kira ember tersebut itu penuhnya akan barengan kah? Atau mungkin kalau keran yang pertama tadi lebih lambat penuhnya, atau misalkan dua-duanya tuh bareng atau gimana? Kira-kira gimana tuh? Kenapa? Karena debitnya sama. Ya bener banget, dua-duanya itu akan tetap bareng karena debitnya sama. Nah kemudian tadi kan kita punya aliran begini kan, karena dia ada 2 nih los penampangnya, artinya kita punya 2 Luas penampang. ya kan, los penampangnya ada 2, ini yang lebar. Kecil. Tadi kan dia kalau lebar itu berarti dia alirannya bakalan lebih apa? Lambat. Bakalan lebih. Nah kalau yang kecil dia alirannya lebih cepat. Oke, lebih cepat. Berarti hubungan antar keduanya apa? Berbanding lurus atau berbanding kembali? Berbanding kembali. Ya berarti berbanding. Nah kalau misalkan kita bandingin nih, ini kan ada yang lebar
lebar, ada yang kecil gitu ya. Berarti kita di sini anggaplah punya Q1 dan Q2. Nah, kalau gitu berarti Q1 sama dengan Q2, karena debitnya tetap sama ya. Kita debitnya tetap nih. Ini debitnya tetap. Berarti kita punya A1 sama dengan A2 V2. Nah, coba kita bandingkan diisi hasil data yang udah kita dapat tadi tuh, diisi kecepatan dibuat, membuktikan apakah emang iya itu sama gitu. Untuk menjawab soal yang di nomor 5 di LKM. Nah, tadi kan kita punya Q-nya 10.000 liter per sekon. Nah, ini kita ubah jadi 10. Terus tadi los penampang yang besarnya dia berapa kecepatannya? 28. Ya, 28. Terus di los penampang kecilnya 12,4. Oke, sekarang jawabannya jadi kan berarti ini sama dengan kita kali di kita yang di dulu nih, yang di los penampang besar dulu nih. A1 berarti A1 oh iya ini sini ya, 1 jika Q per Q. Jadi tadi ini 10 bagi 28. 12,5. Sekarang kita itu yang kedua. Sepuluh dibagi 12,4. Hasilnya 2,86. Nah, karena tadi A1 V1 sama A2 V2, jadi kan yang tadi A1 V1 nya itu kan berarti 12,5 dikali 0,8 sama dengan 0,806 dikali 12,4. Nah, itu hasilnya kita punya 10 sama 0,9944. Jadi kalau dibuatin jadi 10. Nah, ini harus sama nih dua-duanya. Nah, habis melakukan percobaan, kira-kira yang bikin perbedaan sama perbedaan tempat duduk cewek sama cowok itu tadi berarti apa? Luas. Ya, betul. Oke, sekarang di situ kan tadi kalian udah bikin hipotesis ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan hipotesis kalian sama kayak hasil yang udah kalian coba ini, berarti hipotesis kalian diterima. Kalau enggak berarti ditolak. Oke, lanjut ke tahapan belajar yang keempat. Kalian bikin si hasil yang udah kalian kerjain tadi sesuai dengan format yang udah ada di LKM. Kalian bisa kerjain dalam waktu 5 menit ya. Nanti aku mau satu kelompok buat presentasi. Oke. Apakah sudah? Sudah.
coba buat kelompok 1 presentasi. Agiva. Boleh, Diva? Itu yang nomor apa? Hasil pengamatan simulasi PET sampai ke menjawab permasalahan Rehan. Sini lihat. Berdiri boleh. Oke, jadi hasil analisisnya itu tadi luas penampang dan kecepatan aliran memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Ya. Terus selain itu juga pembuktian asas kontinuitasnya itu karena debit alirannya tetap sehingga hasil perkalian luas penampang dan kecepatannya itu bernilai konstan. Ya. Terus kesimpulan dari kelompok kami, asas kontinuitas menyatakan bahwa debit fluida pada sistem tertutup tetap. Jika luas penampang mengecil, maka kecepatan fluida meningkat. Oke. Nah, untuk menjawab permasalahan Rehan, soal nomor 1 itu jawabannya asas kontinuitas menyatakan bahwa jika luas penampang mengecil, maka kecepatan fluida meningkat. Jadi luas penampang tempat bulu laki-laki itu kecil. Oke. Terus jawaban nomor 2 itu hubungan luas penampang dan kecepatan aliran adalah berbanding terbalik. Terus untuk jawaban nomor 3 itu adalah fenomena tersebut tuh dijelaskan menggunakan asas kontinuitas. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang kelima, yaitu analisis dan evaluasi. Nah, tadi kan ada bikin hipotesis ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, nah apakah tadi hipotesis kalian itu sama nggak sih? Diterima nggak tadi semuanya? Terima. Oke. Nah, sejauh ini adakah yang mau ditanyakan? Ada. Cukup. Oke. Mungkin untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, boleh buat Astrid? Jadi Iya, boleh. jadi kesimpulan ini itu kesimpulannya adalah untuk fluid air itu merupakan aliran volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu. Lalu hubungan antara luas penampang dan kecepatan airnya itu berbanding terbalik, dan untuk pada fluida ideal yang mengalir dalam sistem tertutup itu tuh berlaku persamaan A1/1 sama dengan A2/2. Dan untuk penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari itu salah satu contohnya adalah ketika kita menyiram tanaman menggunakan selang. Oke, makasih Astrid. Oke, terakhir ada exit tiket ya. Jadi kalian bisa kerjain ini di kertas lembar. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau udah kalian foto, kalian langsung kirim ke Google Classroom. Oke, baik Bu. Gimana? Udah selesai? Sudah Bu. Udah dirasa mungkin pembelajaran sudah bisa cukup. Mungkin untuk minggu depan ada ujian ya, jadi tolong dipersiapkan karena ujiannya 10 soal esai. Susah nggak Bu? Gampang susah. Nggak ada anaknya kok, aman aja. Baik, karena pembelajaran sudah cukup, saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah.